Nah, selanjutnya kita bisa melakukan perubahan pada karakter ini. Kita beri ekspresi stres, kemudian posenya kita samakan aja dengan pose perempuan tadi, seperti ini. Dia akan berubah state-nya menjadi state say hi dengan ekspresi seperti ini. Nah, ketika mouse tidak kita arahkan pada karakter, maka dia akan kembali pada state semula. Kemudian mari kita coba pada tombol mail, kita arahkan mouse-nya ke karakternya. Nah, dia akan menampilkan state yang lain, yaitu state say hi. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang trigger. Yuk kita mulai belajarnya. Pada video sebelumnya kita telah berhasil menambahkan state pada objek avatar laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga berhasil menambahkan state baru pada tombol login, yaitu dengan menambahkan state untuk warna orange. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa meskipun kita telah menambahkan beberapa state pada objek-objek tersebut, namun state tersebut masih belum bisa ditampilkan karena kita belum memberikan aksi pada objek tersebut. Untuk menampilkan state yang telah kita tambahkan pada objek-objek tersebut, maka kita akan menambahkan trigger agar state yang sudah kita tambahkan dapat ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun sebelum kita memberikan trigger pada objek-objek tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep trigger. Trigger merupakan bagian yang paling penting pada pembuatan sebuah media, karena dengan menggunakan trigger, kita dapat membuat sebuah media terlihat lebih hidup. Dengan kata lain, sebuah media akan terlihat lebih interaktif apabila kita memberikan aksi pada sebuah objek, kemudian objek yang lain akan memberikan reaksi terhadap aksi yang telah kita berikan. Misalnya teman-teman bisa melihat pada tampilan berikut, tombol female dan male akan kita gunakan untuk mengontrol tampilan sebuah objek. Misalnya saya memilih tombol female, maka akan ditampilkan sebuah karakter perempuan. Selanjutnya apabila saya mengeklik tombol male, maka karakter perempuan akan hilang, kemudian akan ditampilkan karakter laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ketika saya mengeklik lagi tombol female, maka karakter laki-laki dia akan menghilang, kemudian akan ditampilkan karakter perempuan. Seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, maka kita harus memberikan kontrol pada dua button ini dengan cara memberikan sebuah trigger pada masing-masing tombol ini, agar dia ketika user mengeklik tombol ini, misalnya tombol female, maka akan ditampilkan objek karakter perempuan. Kemudian apabila user mengeklik tombol male, maka akan ditampilkan karakter laki-laki. Untuk melakukan hal ini, maka kita bisa menambahkan trigger pada tombol-tombol ini melalui panel trigger. Mari kita belajar memahami trigger dengan membuat lagi sebuah project baru untuk tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat media seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, kita akan menambahkan sebuah background dulu. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan background dengan mengeklik design, kemudian pilih background styles, format background, kemudian pilih picture or texture field. Kemudian pilih file, kita pilih backgroundnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan dua button. Saya akan pilih button ini, kita gambar di sini. Selanjutnya kita kasih teks
untuk tombol ini kita kasih teks dengan female. Selanjutnya kita copy button ini, teman-teman tinggal mengeklik aja button ini sambil menekan tombol Ctrl. Kemudian drag ke bawah. Selanjutnya kita sesuaikan teksnya. Kemudian kita rubah temanya. Seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki dua button, yang mana button ini nanti akan kita kasih trigger agar supaya ketika user mengeklik button ini, misalnya button female, dia akan menampilkan karakter perempuan. Demikian sebaliknya, apabila user mengeklik tombol male, maka media akan menampilkan karakter laki-laki. Selanjutnya kita akan membuat dua buah layer. Layer yang pertama untuk menampilkan karakter perempuan, kemudian layer kedua untuk menampilkan karakter laki-laki. Kenapa kita menggunakan layer untuk menampilkan dua karakter tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya, bahwa apabila kita menginginkan sebuah tampilan yang tidak mengubah tampilan slide, jadi nanti teman-teman tetap akan bisa menampilkan slide ini atau base layer, maka kita harus menaruh objek tersebut pada sebuah layer. Baik teman-teman, mari kita buat dua buah layer. Kita ganti dulu namanya, misalnya layer female, kita enter. Selanjutnya kita akan tambahkan karakter perempuan dengan ekspresi tersenyum. Kemudian posenya kita bisa ubah, misalnya posisinya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat layer baru untuk male. Teman-teman bisa langsung menduplikat dari layer yang sudah ada dengan cara klik kanan di layernya, kemudian pilih duplicate. Nah, kita ganti dulu namanya dengan male. Selanjutnya kita bisa langsung ubah karakternya. Teman-teman bisa mengeklik objek karakter ini, kemudian bisa memilih karakter yang lain. Misalnya saya pilih ini. Oke, nah seperti ini. Jadi posisi karakter akan sama persis ketika kita membuat layer baru dengan cara menduplikat layer yang sudah ada. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah memiliki dua layer yang isinya adalah karakter perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, mari kita kembali lagi ke base layer. Ini akan saya ganti dulu namanya. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih rename. Akan saya ganti dengan menu misalnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui pada video tutorial sebelumnya, bahwa layer-layer ini tidak akan ditampilkan sebelum kita memberikan trigger pada button ini. Dengan kata lain, layer hanya bisa ditampilkan melalui sebuah trigger. Nah, mari sekarang kita tampilkan layer female dengan memberikan trigger pada button ini. Teman-teman bisa mengeklik button ini, kemudian pada panel triggers, silakan pilih add triggers. Nah, aksi yang akan kita lakukan adalah menampilkan layer. Maka teman-teman bisa memilih show layer. Selanjutnya pada kolom layer, teman-teman bisa memilih layer yang akan ditampilkan. Misalnya untuk tombol female, saya akan menampilkan layer female. Kemudian di kolom when, teman-teman akan ditanya kapan layer ini akan ditampilkan, maka kita bisa memilih when user click. Maksudnya adalah ketika user mengeklik tombol female, maka akan ditampilkan layer female. Kemudian di pilihan objek, kita bisa memilih pada objek mana aksi ini akan ditampilkan. Kita pilih pada objek button 1. Teman-teman bisa mengarahkan seperti ini apabila kita tidak tahu nama buttonnya. Nah, seperti ini.
kemudian pilih OK. Mari kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Mari kita klik female. Nah, sudah tampil layer female. Selanjutnya, mari kita klik tombol male. Masih belum ditampilkan karakter laki-laki. Mari kita tambahkan lagi trigger pada button male dengan cara yang sama. Teman-teman bisa mengeklik button male, kemudian menuju ke panel trigger dan klik add trigger. Kemudian teman-teman bisa memilih show layer karena kita nanti akan menampilkan layer male. Kemudian pada kolom layer kita pilih layer male. Kemudian ketika apa layer ini ditampilkan? Ketika user mengeklik tombol male, maka kita bisa pilih user klik. Kemudian pada objek yang mana aksi ini akan ditampilkan ketika user mengeklik tombol button 2. Ketika kita akan memberikan sebuah trigger pada objek tertentu dengan memilih terlebih dahulu objeknya, maka secara otomatis objek ini akan terisi dengan nama objek yang sudah kita pilih. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk memilih kembali nama objek yang akan kita beri trigger. Selanjutnya kita masih belum memberikan kondisi tertentu pada trigger ini. Kita langsung klik OK. Mari kita lihat lagi previewnya. Nah, kita coba klik button male. Kemudian kita coba button female. Nah, jika teman-teman perhatikan, maka sebenarnya ketika saya menampilkan karakter perempuan, maka karakter laki-laki akan tertumpuk dengan karakter perempuan ini. Demikian juga sebaliknya, ketika saya menampilkan karakter laki-laki, maka sebenarnya karakter perempuan itu tidak dihilangkan dari tampilan ini, tetapi dia tertumpuk oleh karakter laki-laki ini. Maka sebaiknya ketika kita menampilkan sebuah objek dan kita tidak memerlukan objek yang lain untuk ditampilkan, maka kita harus menyembunyikan objek yang lain tersebut. Nah, mari kita tambahkan trigger pada masing-masing button ini. Nah, saya akan memberikan trigger lagi pada female. Saya klik dulu tombol female. Kemudian saya tambahkan lagi dengan mengeklik icon create a new trigger. Nah, selanjutnya pada trigger wizard kita pilih action yang akan dilakukan atau aksi yang akan dilakukan, yaitu menyembunyikan layer laki-laki ketika user mengeklik button 1 atau tombol female ini. Jadi, apabila user mengeklik tombol female, maka dia akan menampilkan layer female, sedangkan layer male yang mungkin sebelumnya telah ditampilkan, dia akan ditutup atau disembunyikan. Kita pilih OK. Kita lakukan hal yang sama pada button male. Kita tambahkan sebuah trigger baru untuk menyembunyikan layer female. Jadi kita pilih actionnya adalah hide layer, kemudian layernya adalah female. Ketika user mengeklik button, klik OK. Nah, seperti ini. Mari kita lihat kembali tampilannya. Saya klik tombol female. Nah, karakter perempuan akan ditampilkan. Selanjutnya saya klik tombol male. Karakter laki-laki akan ditampilkan dan karakter perempuan dia akan disembunyikan. Nah, seperti ini teman-teman konsep dari sebuah trigger. Selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita bekerja pada sebuah slide baru, maka akan disediakan dua buah trigger yang digunakan untuk menuju ke slide selanjutnya dan slide sebelumnya. Teman-teman bisa lihat pada panel triggers di bagian bawah. Pada bagian player triggers, nah ini ada dua trigger.
Dua trigger ini mengarah pada dua tombol yang berada di bagian bawah sebuah media. Teman-teman bisa lihat, saya preview dulu. Nah, di sini dua tombol ini adalah tombol default atau tombol yang memang sudah disediakan ketika kita membuat sebuah media, dan dua tombol ini sudah secara otomatis disediakan triggernya. Ketika kita menekan tombol next, maka kita akan dibawa ke slide selanjutnya. Begitu juga ketika kita mengeklik tombol previous, maka kita akan dibawa ke slide sebelumnya. Apabila teman-teman tidak menginginkan dua tombol tersebut terlihat pada media teman-teman, maka teman-teman bisa menghilangkan kedua tombol tersebut melalui layer properties. Teman-teman bisa mengeklik pada bagian bawah kanan. Kemudian teman-teman bisa menghilangkan centang pada button previous dan next. Oke, mari kita lihat kembali tampilannya. Nah, sekarang kedua tombol previous dan next sudah tidak ditampilkan lagi pada media. Ketika teman-teman ingin mengontrol sebuah media dengan button yang teman-teman ciptakan sendiri, maka saya sarankan kedua tombol previous sama next tadi tidak diaktifkan, sehingga user hanya akan bisa menjalankan media melalui button atau tombol yang sudah kita tentukan. Baik teman-teman, saat ini kita telah berhasil menambahkan trigger untuk menampilkan layer. Nah, bagaimana cara menambahkan trigger untuk menampilkan state? Mari kita lakukan sedikit pengaturan pada layer yang sudah kita buat. Misalnya pada layer female, saya akan menambahkan state baru pada karakter perempuan ini. Kita bisa mengaktifkan panel timeline, kemudian ke tab state. Silakan teman-teman pilih karakter yang akan ditambahkan state-nya. Saya akan klik karakter perempuan, kemudian saya akan menambahkan karakter baru di sini. Kita bisa pilih edit state, kemudian pilih new state. Saya akan tambahkan karakter baru dengan nama say hi. Selanjutnya klik add. Nah, mari sedikit kita beri perubahan pada karakter ini. Dengan mengubah ekspresinya, kita bisa pilih melalui karakter style. Saya akan ubah ekspresinya menjadi stretch seperti ini. Kemudian posenya akan saya rubah menjadi seperti ini. Selanjutnya klik dan editing state. Mari kita lihat. Nah, mari kita lakukan pengaturan yang sama pada karakter male. Kita bisa klik karakternya, kemudian edit state. Selanjutnya kita tambahkan state baru. Kita bisa menduplicate state yang sudah ada ini. Teman-teman bisa pilih duplicate state. Kemudian ketikkan state baru dengan say hi. Klik add. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan perubahan pada karakter ini. Kita beri ekspresi stress. Kemudian posenya kita samakan aja dengan pose perempuan tadi seperti ini. Selanjutnya kita klik dan editing state. Sekarang karakter laki-laki ini sudah memiliki dua state. Selanjutnya mari kita beri trigger pada masing-masing layer ini. Teman-teman bisa langsung ke panel triggers, kemudian tambahkan trigger baru dengan mengeklik create a new trigger. Pada pilihan action, teman-teman bisa memilih change state of. Action ini kita gunakan untuk mengubah state sebuah objek. Selanjutnya, on object, teman-teman bisa memilih objek yang akan diubah state-nya. Silakan dipilih karakter 1. Teman-teman bisa mengarahkan mouse seperti ini sehingga
objeknya akan terseleksi seperti ini. Nah, oke. Kemudian akan diubah menjadi state yang mana? Nah, ini teman-teman pada kolom to state, teman-teman bisa memilih state baru yang akan ditampilkan. Di sini saya pilih say hi. Kemudian pada kolom when, teman-teman bisa menentukan ketika apa state itu akan ditampilkan. Kemudian teman-teman bisa memilih di sini apabila state tersebut akan ditampilkan ketika user mengarahkan pada objek yang dimaksud, maka kita bisa memilih mouse hovers over. Nah, seperti ini. Kemudian objek ini teman-teman bisa memilih karakter 1. Jadi objek yang akan diubah state-nya adalah karakter 1. Kemudian teman-teman bisa memberi tanda centang pada restore on mouse leaf. Jadi ketika mouse-nya tidak lagi diarahkan pada objeknya, maka dia akan berubah menjadi state semula. Kita pilih OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu memberi trigger pada layer female. Untuk karakter perempuan ini, mari kita tambahkan trigger baru. Selanjutnya pada kolom action kita pilih change state of, kemudian on object kita pilih karakter 1, kemudian to state kita pilih say hi karena karakter ini hanya memiliki satu state yaitu say hi. Kemudian pada kolom when kita pilih ketika user mengarahkan mouse pada karakter, kita pilih mouse hovers over. Kemudian pada objek kita pilih karakter 1. Beri centang pada pilihan ini. Selanjutnya pilih OK. Mari kita lihat lagi previewnya. Saya akan tampilkan karakter female. Nah, ketika karakter perempuan ini ditampilkan, saya akan mengarahkan mouse pada karakter ini. Nah, dia akan berubah state-nya menjadi state say hi dengan ekspresi seperti ini. Nah, ketika mouse tidak kita arahkan pada karakter, maka dia akan kembali pada state semula. Kemudian mari kita coba pada tombol male, kita arahkan mouse-nya ke karakternya. Nah, dia akan menampilkan state yang lain, yaitu state say hi. Jadi untuk menampilkan state sebuah objek, kita bisa memilih action change state of. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah berhasil menambahkan trigger untuk menampilkan layer dan menyembunyikannya. Selanjutnya teman-teman juga sudah berhasil menambahkan trigger untuk menampilkan state sebuah objek. Nah, setelah teman-teman berhasil menambahkan sebuah trigger untuk menampilkan layer dan state, mari kita terapkan pada proyek utama kita. Kita akan ke login page, kemudian mari kita tambahkan trigger pada avatar ini agar supaya ketika user mengarahkan mouse pada avatar ini, dia akan menampilkan state male color. Kita bisa tambahkan trigger baru, kemudian pilih change state of, kemudian on object kita pilih avatar male. Nah, seperti ini. Kemudian akan dirubah menjadi state apa? State male color. Kemudian pada kolom when, teman-teman bisa memilih mouse hovers over. Kemudian objek, kita pilih avatar male dan beri centang pada pilihan restore on mouse leaf. Oke. Selanjutnya mari kita lakukan hal yang sama pada avatar perempuan. Kita tambahkan trigger baru. Kemudian kita pilih change state of.
on object avatar female, to state female color, when user mouse hover over object avatar female. Beri centang pada pilihan ini dan klik OK. Selanjutnya mari kita beri trigger pada login mail. Kita tambahkan trigger baru untuk menampilkan state tombol login. Teman-teman bisa tambahkan lagi trigger baru. Kita pilih change state off. Kemudian pada objek login button, mari kita pindah dulu ke sini. Kemudian on object kita pilih. Nah, teman-teman bisa mengarahkan seperti ini supaya kita tahu nanti. Nah, seperti ini. Nah, login button yang bagian bawah. Jadi login button on login mail. Kita pilih yang ini. Kemudian when user mouse hover over, kemudian on object login button. Klik OK. Maka sebuah trigger baru untuk login button sudah ditambahkan di bagian panel trigger. Mari kita lakukan hal yang sama pada layer login female. Kita tambahkan trigger baru. Silakan pilih create a new trigger. Kemudian actionnya change state off. On object kita pilih objek yang akan diberikan trigger, yaitu login button. Kemudian pada kolom to state kita pilih login orange, karena nanti yang akan ditampilkan adalah state bernama login orange. Kemudian pada kolom when kita pilih dengan mouse hovers over. Jadi ketika user mengarahkan mouse pada tombol login ini, maka akan ditampilkan state login orange. Kemudian objek kita isi dengan login button. Beri pilihan pada restore on mouse leaf, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali pada base layer, latar. Kita beri trigger untuk tombol login, agar ketika user mengeklik tombol login ini akan ditampilkan layer login page. Mari kita tambahkan trigger baru. Kita bisa klik tombolnya, kemudian pilih add trigger. Pada kolom action kita akan menampilkan layer, jadi kita pilih show layer. Kemudian pada kolom layer kita pilih layer yang akan kita tampilkan, kita pilih login page. Kemudian pada kolom when kita pilih user click. Kemudian pada kolom objek kita isi dengan nama objek yang akan kita beri trigger, login button, dan pilih OK. Baik teman-teman, mari kita lihat previewnya seperti ini. Ketika user mengeklik tombol login, maka akan ditampilkan layer login page. Ketika user mengarahkan mouse pada avatar laki-laki, maka avatar laki-laki ini akan berubah warna menjadi state yang berwarna. Begitu juga ketika user mengarahkan mouse pada avatar perempuan, dia akan berubah state-nya menjadi avatar yang berwarna. Kemudian kita pilih salah satu avatar ini untuk menuju ke halaman login yang sesuai. Misalnya saya klik avatar laki-laki, dia akan menampilkan layer login male. Begitu juga ketika saya mengeklik avatar perempuan, maka akan ditampilkan layer login female. Mari kita klik. Nah, seperti teman-teman lihat, ketika kita mengeklik avatar-avatar ini, avatar-avatar ini masih belum berfungsi. Jadi kita harus menambahkan satu trigger lagi agar supaya avatar ini bisa kita klik, kemudian akan ditampilkan layer yang sesuai. Mari kita tambahkan kembali triggernya.
kita ke login page, kemudian kita aktifkan timeline untuk melihat objek yang terpilih nanti. Nah, kita akan tambahkan trigger pada objek ini, yaitu objek group 1 yang terdiri atas avatar dan objek lingkaran. Mari kita tambahkan trigger pada objek group 1. Teman-teman bisa menambahkan trigger dengan mengeklik create new trigger. Kemudian actionnya kita pilih show layer, karena kita nanti akan menampilkan layer login mail. Kemudian pada kolom layer kita pilih login mail. Kemudian pada kolom when kita pilih user click. Pada kolom objek kita pilih group 1. Kita lakukan hal yang sama pada group 2. Kita tambahkan trigger baru. Kemudian actionnya adalah show layer, layernya adalah login female. Kemudian pada kolom when kita pilih user click, kemudian pada kolom objek kita pilih group 2. Kita pilih OK. Mari kita lihat lagi previewnya. Kita klik tombol login, kita arahkan mouse ke avatar. Kemudian kita pilih avatar perempuan. Nah, akan ditampilkan layer login female. Seperti yang teman-teman lihat di sini, base layer atau slide yang ada di belakang akan terlihat jelas seperti ini. Jadi sebaiknya kita tutup base layer ini dengan shape yang sama dengan login page. Mari kita lakukan pengaturan tersebut. Teman-teman bisa mengcopy shape yang ada di login page, klik kanan, copy, kemudian bawa ke layer login mail, klik kanan, paste, supaya tidak tertutupi objek yang ada di sini. Teman-teman bisa memindah kotak hitam ini ke belakang dengan cara mengeklik kanan, kemudian pilih send to back. Selanjutnya kita copy lagi shape warna hitam ini ke login female, kita paste di sini dan kita bawa ke belakang. Nah, seperti ini. Mari kita lihat lagi previewnya. Pilih login, pilih avatar. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengisikan nama kita, misalnya Amiroh. Kemudian passwordnya aku bisa. Nah, selanjutnya user bisa mengeklik tombol login. Nah, seperti kita lihat bahwa tombol login ini masih belum aktif. Jadi kita harus menambahkan satu trigger lagi untuk tombol login ini. Triggernya yaitu ketika user mengeklik tombol ini, maka user akan dibawa ke slide selanjutnya. Mari kita lakukan pengaturannya. Kita tambahkan satu trigger lagi untuk tombol login. Teman-teman bisa memilih tombol login. Setelah itu tambahkan satu trigger. Pada kolom action kita pilih jump to slide, karena ketika user mengeklik tombol login, maka user akan dibawa ke slide selanjutnya. Kemudian pada kolom slide kita tentukan slide mana yang akan dituju. Nah, karena di sini belum ada slide yang lain, maka kita pilih aja next slide. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah memiliki banyak slide, maka teman-teman bisa memilih slide yang akan dituju di sini. Kemudian pada kolom when kita pilih when user click, kemudian objeknya login button. Pilih OK. Kita lakukan hal yang sama pada layer login mail. Kita tambahkan trigger baru. Triggernya adalah action jump to slide, kemudian slide-nya next slide, when user click login button. Kita cek dulu login buttonnya udah benar apa belum. Oh iya, sudah betul. Silakan pilih OK.
Mari kita tambahkan dulu slide baru supaya nanti kita bisa melihat triggernya menuju ke slide selanjutnya. Kita bisa pilih new slide, kemudian basic layout dan blank. Nah, kita bisa memberi tanda, misalnya kita kasih text box, kita beri teks slide baru seperti ini. Sekarang mari kita preview. Karena kita sudah memiliki 2 slide, maka kita akan mempreview dengan memilih di scene, agar supaya kedua slide yang dimiliki oleh scene ini akan ditampilkan dua-duanya. Kita pilih di scene, kemudian kita pilih tombol login, kita pilih avatar perempuan, kita masukkan namanya, passwordnya, dan pilih tombol login. Nah, akan dibawa ke slide yang baru. Mari kita coba preview lagi. Kemudian kita pilih login dan kita pilih avatarnya. Saya tuliskan lagi Amiro. Kemudian saya tulis passwordnya yang lain, misalnya kamu bisa. Kemudian kita pilih login. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika kita memasukkan password yang salah, maka trigger akan tetap menjalankan fungsinya, yaitu menuju ke slide baru. Seharusnya ketika user mengetikkan password yang salah, maka user tidak akan dibawa ke slide yang baru. Nah, bagaimana cara memberikan pengaturan pada trigger agar ketika user mengetikkan password yang salah, maka user tidak akan dibawa kemana-mana? Untuk melakukan pengaturan ini, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya pada bab variabel. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video ini teman-teman sudah bisa menambahkan trigger baru untuk menampilkan layer dan state. Pada video tutorial selanjutnya kita akan belajar tentang variabel, so stay tune di channel ini ya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Makasih.